warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 dari kelas 11 MIPA 7. Saya Cikal Alvanisa Putri. Saya Tiasni Alfariza. Saya Renus Tiapuri. Saya Eka Suara. Akan menampilkan sebuah kiau-kiau. 1, 2, 3. Satu, kelompok kami kompak. Dua, kelompok kami keren. Tiga, kelompok kami hebat. 1, 2, 3, kami kelompok lawan. Pertama, ada pengertian teorema faktor adalah suatu pembagi yang merupakan faktor dari suku banyak jika suatu persamaan yang dibagi memiliki sisa 0 atau dengan kata lain tidak bersisa. Jika sisa pembagian suatu suku banyak atau polinomial adalah 0 atau tidak memiliki sisa, maka pembagi tersebut merupakan faktor dari suku banyak. Sebaliknya, jika sisanya tidak 0, maka pembagi tersebut bukan merupakan faktor suku banyak. Teorema faktor digunakan untuk menentukan akar-akar atau faktor dari suatu suku banyak. Lalu selanjutnya, inti dari teorema faktor adalah suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak jika memiliki sisa 0. Di sini, teorema sisa masih diperlukan, yaitu untuk mengetahui sisa dari suatu pembagian suku banyak. Secara umum, teorema faktor adalah Gx merupakan faktor dari polinomial fx jika dan hanya jika fx dibagi gx mendapatkan sisa 0. Secara khusus, x min k adalah faktor dari polinomial fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa x sama dengan k adalah salah satu akar-akar persamaan fx sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada bentuk algoritma dari teorema faktor, yaitu yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi plus sisa pembagi, di mana pembagi ini merupakan faktor dari persamaan fx dan sisa pembagi bernilai 0 karena teorema faktor merupakan pembagi tanpa sisa. Jika fx sama dengan 0, maka x dikurang k merupakan faktor fx. Menurut teorema sisa, fx sama dengan x min k dikali hx ditambah px. Jika fk sama dengan 0, maka fx sama dengan x min k dikali hx. Ini berarti x min k merupakan faktor dari fx. Selanjutnya, ada dua bentuk dari teorema faktor. Yang pertama, suatu polinomial fx memiliki faktor x min k jika dan hanya fk sama dengan 0. Misalkan, fx adalah sebuah suku banyak dengan x min k adalah faktornya. Jika dan hanya jika fx sama dengan 0. Sehingga, jika x min k faktor dari fx, maka fx sama dengan 0. Jika fk sama dengan 0, maka x min k merupakan faktor dari fx. Lalu bentuk yang kedua yaitu suatu polinomial fx memiliki faktor f ax plus b jika dan hanya f min b per a sama dengan 0. Selanjutnya ada cara menentukan faktor-faktor suatu polinom atau suku banyak, yaitu fx sama dengan an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 x pangkat n dikurang 2 ditambah dan seterusnya ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0. Faktor-faktor dari fx ditentukan melalui A. Jika X kurang K merupakan faktor dari polinom fx, maka nilai K yang mungkin adalah faktor-faktor bulat dari A0 atau konstanta. B. Dengan mencoba mensubstitusi nilai X dikurang K sebagai faktor sehingga diperoleh K dikurang 0. C. Faktor yang lain dapat ditentukan dari polinomial hasil bagi fx oleh x dikurang k. Selanjutnya ada sifat-sifat akar suku banyak. Bentuk yang pertama yaitu persamaan kuadrat sama dengan jika x1, x2 adalah akar persamaan as pangkat 2 ditambah bx tambah c sama dengan 0, maka yang pertama x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a. Yang kedua, x1 dikali x2 sama dengan c per a. Bentuk yang kedua, persamaan pangkat 3 sama dengan jika x1, x2, dan x3 adalah akar persamaan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0, maka yang pertama, x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan negatif b per a. Yang kedua, x1 dikali x2 ditambah x2 dikali x3 ditambah x1 dikali x3 sama dengan c per a. Yang ketiga, x1 dikali x2 dikali x3 sama dengan negatif d per a.
Bentuk yang ketiga, persamaan pangkat 4 sama dengan jika X1, X2, X3, dan X4 adalah akar persamaan AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E sama dengan 0. Maka yang pertama, X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif B per A. Yang kedua, X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan E per A. Yang ketiga, X1 dikali X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X2 dikali X4 ditambah X1 dikali X3 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan negatif D per A. Yang terakhir, X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X4 sama dengan negatif C per A. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu carilah faktor-faktor dari polinomial fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 13x plus 12. Yang pertama, persamaan tersebut merupakan memuat nilai A0 sama dengan 12 atau konstantanya itu 12. Nilai-nilai K yang mungkin dari konstanta tersebut adalah faktor bulat dari A0 sama dengan 12, yaitu kurang lebih 1, kurang lebih 2, kurang lebih 3, kurang lebih 4, kurang lebih 6, dan kurang lebih 12. Lalu yang kedua, substitusikan nilai X sama dengan K sehingga diperoleh FK. Jika FK sama dengan 0, maka X min K adalah faktor dari Fx. Tetapi jika FK tidak sama dengan 0, maka X min K bukan faktor dari Fx. Yang pertama, untuk K sama dengan 1, diperoleh FK sama dengan F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 13 dikali negatif 1 ditambah 12. Ini kita hanya perlu untuk mensubstitusikan nilai K sama dengan negatif 1. Didapat hasilnya 24, yang mana merupakan hasilnya tidak sama dengan 0. Maka X plus 1 bukan faktor dari Fx. Lalu untuk K sama dengan 1 didapat dari faktor X negatif 1, maka diperoleh hasil 0, yang mana X min 1 adalah faktor dari Fx. Jadi hasil bagi Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 13X ditambah 12 oleh X min 1 dapat ditentukan dengan metode pembagian Horner. Di sini kita tinggal memasukkan dari konstanta atau variabel dari persamaan yang ada, yaitu 1. Di sini memuat nilai 0 karena tidak ada X pangkat 2-nya, lalu dimasukkan negatif 13, lalu 12. Untuk nilai satunya diturunkan, didapat dari X min 1 yaitu X-nya 1 dikali 1 sama dengan 1, lalu 0 ditambah 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, negatif 13 ditambah 1 sama dengan negatif 12, lalu negatif 12 dikali 1 sama dengan negatif 12 ditambah negatif 12 sama dengan 0. Di sini diketahui bahwa sisanya adalah 0. Dari bagian di atas terlihat bahwa hasil baginya adalah X pangkat 2 ditambah X dikurang 12. Dan hasil bagi dapat difaktorkan menjadi X min 3 dikali X min 4. Jadi faktor-faktor linear yang lain dari Fx, X pangkat Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 13X ditambah 12 adalah X min 1, X min 3, dan X plus 4. Untuk contoh soal nomor 2 yaitu gunakan teorema faktor untuk menunjukkan bahwa X min 2 adalah faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 12X min 8. Nah, di sini Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 12X min 8 memiliki faktor yaitu X min 2 yang dapat ditunjukkan menggunakan nilai F2 sama dengan 0. Maka perhitungannya akan menjadi X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 12X min 8. Lalu kita substitusikan X sama dengan 2. Hasilnya yaitu 8 dikurang 24 ditambah 16, maka F2-nya sama dengan 0. Jadi di sini terbukti bahwa X min 2 adalah faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 12X min 8. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Jika 4 adalah salah satu akar persamaan dari X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 2X ditambah A sama dengan 0, dan X1, X2, serta X3 merupakan akar-akar dari persamaan tersebut, maka nilai dari X1 dikali X2 dikali X3 adalah
Langsung di sini kita bisa menjawab, misalkan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah a, dan 4 merupakan faktor dari fx, maka fx akan sama dengan 0 jika disubstitusikan dengan x sama dengan 4. Langsung saja kita substitusikan nilai 4 pada persamaan yang diketahui, didapat f4 sama dengan min 8 ditambah a sama dengan 0. Didapatkan hasil nilai a-nya sama dengan 8. Jadi didapatkan hasil persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 8 karena nilai a yang sudah didapatkan yaitu 8. Lalu ingatlah bentuk akar-akar persamaan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d akan memiliki hasil kali x1 dikali x2 dikali x3 sama dengan min d per a. Jadi hasil kali akar-akar dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 8 adalah min 8 per 1 atau sama dengan min 8 karena nilai dari min d yaitu 8, lalu nilai dari a-nya adalah 1. Jadi didapatkan hasil kalinya min 8. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Jika suku banyak 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 6 habis dibagi oleh x pangkat 2 dikurang x dikurang 2, maka nilai a dan b adalah, yang pertama kita harus mencari faktor dari pembaginya yaitu x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 dan mendapatkan hasil atau nilai x-nya adalah 2 dan negatif 1. Nilai x-nya kita substitusikan ke persamaan 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 6. Yang pertama f2 sama dengan 0. Kita masukkan dan mendapatkan hasil akhir yaitu 4a ditambah 2 sama dengan negatif 14. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, f negatif 1 sama dengan 0 mendapatkan hasil akhir yaitu a negatif b sama dengan negatif 11. Dan itu adalah persamaan yang kedua. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi b untuk mendapatkan nilai a. Jadi 4a ditambah 2b sama dengan negatif 14 dikali 1. Lalu persamaan yang keduanya a dikurang b sama dengan negatif 11 dikali 2. Mendapatkan hasil 4a ditambah 2b sama dengan negatif 14. 2a dikurang 2b sama dengan negatif 22. Dan mendapatkan nilai a yaitu negatif 6. Lalu langkah selanjutnya adalah substitusi nilai a yaitu negatif 6 ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai b. A min b sama dengan negatif 11. Negatif 6 dikurang b sama dengan negatif 11. Negatif 6, 11 yang dipindah ruaskan ke kiri menjadi plus 11 sama dengan b. Jadi 5 sama dengan b. Nilai a adalah negatif 6 dan nilai b adalah 5. Lalu ini adalah latihan soal yang bisa dikerjakan di buku masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.